Shalom, berjumpa lagi kita di sekolah minggu. Sebelum mulai kita akan berdoa. Dan Yesus berkati kami, urapin suka dan sukacita kami supaya kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita angkat pujian Aku Anak Raja. Shalom, selamat kita bertemu kembali adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus pada saat ini. Berkati pendengaran kami, berkati pikiran kami, berkati jiwa kami, berkati hati kami, berkati teman-teman kami dimanapun untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita akan baca Alkitab kita pada hari ini di dalam Wahyu pasal 21 ayat 18 dan 21. Bunyinya seperti ini dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca. Tembok kota itu dari permata yaspis. Wow, tembok kota itu dari permata. Kota itu terbuat dari emas tulen yang cemerlang semurni kaca. Dan kota itu juga terbuat dari emas. Dan ke-12 pintu gerbang itu terdiri dari 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terbuat dari satu mutiara. Jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni yang cemerlang seperti kaca. Wahyu 22. Kemudian malaikat itu menunjukkan sungai air kehidupan kepadaku. Sungai itu jernih seperti kristal. Sungai itu mengalir dari takhta Allah dan anak domba itu. Sungai itu mengalir di tengah-tengah jalan kota. Pohon kehidupan terdapat di tepi sungai itu. Pohon kehidupan itu berbuah setiap bulan 12 kali setahun. Daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan semua orang. Tidak ada yang terkutuk di dalam kota itu. Takhta Allah dan anak domba akan ada di dalam kota itu. Hamba-hamba Allah akan beribadat kepadanya. Mereka akan melihat wajah Allah, nama Allah akan tertulis pada dahi mereka. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Wahyu, ditulis oleh Yohanes, muridnya Tuhan Yesus di Pulau Patmos. Dan dia dibawa oleh Tuhan ke surga, rohnya dibawa Tuhan ke surga, dan diperlihatkanlah sebuah tempat yang sangat indah, sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Rencana Tuhan sangat luar biasa bagi anak-anaknya. Dia merencanakan suatu kota yang sangat cemerlang karena dia terbuat daripada permata, terbuat daripada emas, jalan-jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Jadi di sana bangunannya adalah bangunan yang paling luar biasa. Dan Alkitab mengatakan bahwa
kalau sudah selesai nanti disiapkan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anaknya, dia akan menjemput semua anak-anaknya itu untuk tinggal bersama dia di sana, di surga. Tetapi Tuhan Yesus bilang sama Yohanes, tapi di sini tidak semua orang bisa masuk. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, mentaatinya setiap hari di dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, yang tidak menuruti perkataan Tuhan Yesus, tidak bisa masuk ke sana, adik-adik. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, percayalah kepadaku. Jadi kita untuk mau masuk ke sana, kita harus percaya Tuhan Yesus. Kakak mau ke sana. Jadi kakak mulai sekarang dan sampai akhir hidup ini, kakak mulai belajar firman-Nya, merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kakak, supaya nanti kalau Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita dibawa ke sana dan tinggal bersama Dia. Karena itulah rencananya, supaya kita itu hidup kekal bersama Dia. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa. Itulah sebabnya Dia mengatakan, aku datang ke dalam dunia ini, aku mati bagi semua orang. Jadi Tuhan Yesus itu mati bagi semua orang, adik-adik. Dia mati menebus dosa kita, kesalahan kita, supaya kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang sudah menanggung kita, dan Dia sedang merencanakan tempat yang terindah bagi kita di surga. Dan kalau Dia sudah selesai, Dia akan datang mengambil kita, membawa kita ke sana. Jadi adik-adik, kalau mau ke surga, ingat pesannya Tuhan Yesus ya, yaitu firman Tuhan. Kita harus percaya sama Dia, kita harus melakukan pesan-pesannya, kita harus mentaatinya. Kita tidak boleh menentang, tidak boleh melawan Dia, tapi kita harus menuruti Dia di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kalau Dia datang nanti, Dia membawa kita tinggal di sana, dan kita di sana menjadi orang yang sehat selama-lamanya, hidup selama-lamanya, baik selama-lamanya, tempat yang luar biasa penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Di sana tidak ada lagi yang namanya penyakit, karena di sana adalah tempat yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, yang sudah disiapkan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, sungguh-sungguh mengingat pesannya Tuhan Yesus, mengikuti semua peraturan-peraturannya dalam hidup kita, karena Dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Dia merencanakan tempat yang kekal bagi kita. Percayalah kepadanya, jangan kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan kita yang tidak baik, tapi biarlah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Jadi mari kita belajar sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi anak yang dengar-dengaran akan Tuhan dan selalu bersyukur sama Dia, selalu mengingat-ingat kebaikannya dalam hidup kita. Dan kita mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau merencanakan suatu tempat yang terindah bagi kami, dan kita mempersiapkan diri dari hari ke hari lebih baik hidup kita, lebih baik, lebih dengar-dengaran lagi, lebih suka lagi untuk bercerita sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, bertanya sama Tuhan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita tidak ketinggalan, tapi kita dibawa ke sana. Oke adik-adik, ini cerita yang dapat kakak bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan Dia akan menjemput kita semua, dibawa ke sana. Amin. Buat firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sedang merencanakan suatu tempat yang luar biasa indah bagi kami. Kami menunggu kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk membawa kami ke sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini adik-adik cerita kita, yaitu Tuhan sedang merencanakan kehidupan kekal bagi kita. Mari kita sungguh-sungguh setia kepadanya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dah, shalom.